أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang tidak bisa kita perkirakan berapa banyaknya. Dan alhamdulillah juga mulai hari-hari ini Allah juga sudah mulai menurunkan hujan kepada kita ya. Setelah beberapa bulan kering tidak ada hujan, alhamdulillah mulai minggu ini itu hampir tiap hari ya. 3 hari berturut-turut itu sudah ada hujan. Terus alhamdulillah, semoga hujan yang Allah turunkan ini menjadi rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selalu menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad, kitab mengenai adab-adab yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah membahas mengenai adab tersenyum ya. Bagaimana Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk selalu tersenyum kepada saudara kita. Kemudian juga adab-adab tentang tertawa. Karena yang namanya tertawa itu boleh ya, karena Rasulullah dan sahabat juga bercanda, juga tertawa, tapi tidak boleh berlebihan. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu apabila menghadap atau membelakangi, lakukanlah dengan seluruh badan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ini Abu Hurairah yang berkata ya. Orang yang panjang pelupuk matanya dan putih sebagian badan antara pinggang dan pusar, nah ini telah mengabarkan kepadamu. Nah, maka siapa ini orang yang panjang pelupuk matanya? Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Abu Hurairah menggambarkan bagaimana Rasulullah itu memang fisiknya itu bagus ya. Ini Rasulullah itu sudah ganteng. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang jelek ya, orang yang ganteng, fisiknya bagus. Bahkan dikatakan sebagian hadis mengatakan badannya itu tegap ya, besar, tegap. Bahkan tidak beruban ya, rambutnya itu hitam, ikal, tidak beruban. Bahkan sampai meninggal. Jadi bahkan ketika Rasulullah meninggal umur 63 tahun, itu ubannya hanya sekitar 20 helai ya. Jadi kalau misalnya bayangin Rasulullah kok mukanya kayak orang tua itu bukan ya. Jadi mukanya itu memang masih kelihatan muda. Maka di sini bagaimana Abu Hurairah menggambarkan keindahan fisik Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu salah satu manusia yang paling ideal ya. Karena cakepnya luar dalam. Secara fisiknya itu bagus, secara akhlaknya jauh lebih bagus. Dan ini susah ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang sangat jarang orang seperti ini. Ada yang badannya orangnya cakep, ganteng, tapi perilakunya tidak bagus, sombong, sering merendahkan.
Ada orang yang baik, dermawan, suka menolong, tapi mukanya kurang cakep ya, biasa-biasa saja. Ada yang sudah mukanya tidak bagus, perilakunya juga tidak bagus. Nah, kemudian Abu Hurairah berkata bahwa orang yang ganteng ini itu memerintahkan kepadamu. Nah, ini Abu Hurairah memulai menggambarkan keindahan akhlak Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Maka apabila kalian menghadap seseorang, maka lakukanlah dengan seluruh tubuh, dan apabila membelakangi, maka lakukanlah dengan seluruh tubuh. Belum pernah terlihat mata seperti itu dan tidak akan pernah terlihat mata seperti itu. Maka di sini ada salah satu adab yang diajarkan Rasulullah adalah ketika kita menghadap seseorang, maka menghadaplah dengan seluruh tubuh. Maksudnya bagaimana? Ya berarti ketika mengobrol, misalnya kita mengobrol dengan teman saudara di sebelah kita yang di sini, berarti badannya itu dihadapkan seluruhnya ke kanan. Jangan cuma dilirik begini toh, atau cuma melengos gitu nggih. Jadi kalau misalnya di kanan malah sedang ngobrol dengan orang di kanan, hadapkanlah seluruh badannya ke kanan. Kalau ke kiri ya hadapkanlah badannya seluruhnya ke kiri. Kalau di belakang ya berarti balik badan. Jangan tadi hanya miring melengos tok atau hanya kepalanya saja. Kenapa kalau Rasulullah berbuat seperti ini? Karena sebagai penghargaan, penghormatan, ngajeni orang yang diajak bicara. Jadi kan ketika kita menghadapkan ya, benar-benar menghadap kepada orang yang diajak bicara, kawan bicara kita, itu menunjukkan kita itu fokus kepada mereka, benar-benar memperhatikan pembicaraan mereka dan tidak setengah-setengah. Maka padahal mungkin kawan bicaranya itu bukan pejabat ya, hanya orang biasa, rakyat jelata. Maka Rasulullah kepada siapapun tidak memperhatikan kedudukannya, selalu memperhatikan, selalu fokus kepada orang yang diajak bicara. Ini kalau mohon maaf nih, kalau orang-orang sekarang biasanya kalau seperti ini itu hanya kepada siapa? Kepada pejabat, Pak kepala desa, kepala sekolah, atau polisi. Kalau mau ditilang biasanya nggih. Kalau mau ditilang kan mboten wani melengkos-melengkos nggih Bu nggih, langsung yang kalau dicegat kan langsung fokus 100%. Mungkin kalau misalnya yang ngajak bicara itu anak kecil atau mungkin bawahannya atau pembantunya, biasanya kan malah dianggap sambil lalu, sambil kerjain yang lain, hanya didengarkan sekilas. Maka ini merupakan tadi salah satu akhlak yang kurang baik. Dan yang paling parah misalnya ketika anak, biasanya anak kita itu kok kalau dipanggil orang tuanya, ayo kini rewangi, biasanya apa jawabnya? Nggih, tapi nggih boten kepanggih nggih boten kepanggih. Jawabnya iya, tapi matanya masih di HP, fokusnya masih ke TV. Ini adalah akhlak yang buruk. Dipanggil tapi tidak memperhatikan. Nah, kalau dipanggil, diajak bicara, itu fokusnya harus fokus seluruhnya kepada lawan bicara, seluruh tubuh dan seluruh hatinya. Kenapa harus pakai seluruh hati? Karena kadang-kadang ada yang seluruh tubuh tapi pikirannya kemana-mana. Diajak bicara, cerita, pikirannya mikirin kerjaan yang tadi atau mikirin kebutuhan yang nanti besok. Maka
Di sini Rasulullah mengajarkan, misalnya kalau kita sedang ngobrol dengan orang lain, terutama orang tua, ya, itu bagaimana menghadap yang benar, fokus yang benar, dan inilah etika yang sesuai. Maka kadang-kadang, nah kita itu kalau diajak ngobrol sama orang lain, karena misalnya sama pasangan kita. Saya suami ngajak istri ngajak ngobrol suami, ya suaminya ngapa? Fokusnya ke HP atau ke TV. Sudah istrinya cerita panjang lebar, suaminya iya. Ketika ditanya, "Mas, kurang kepra?" "Hah, apa?" Ya Bapak ngoten Pak. Ya kadang-kadang ibu-ibu juga sama ya, kadang-kadang diajak ngobrol suami, fokusnya malah ke yang lain. Akhirnya tadi tidak mendengarkan atau tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Maka yang seperti adalah tadi etika yang harus diperbaiki. Karena etika yang bagus, adab yang bagus adalah tadi ketika kita berbicara, ketika kita mengobrol, bagaimana fokus kita kepada lawan bicara kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah berkata bahwa ketika Rasulullah membelakangi seseorang, maka dibelakangi seluruhnya. Maka maksudnya apa? Maka wallahu alam, salah satu maknanya adalah kalau Nabi itu mengambil keputusan yaitu dengan hati yang mantap, tidak ragu-ragu, tidak pelin-pelan, maju mundur, itu tidak. Begitu ini keputusannya langsung dijalankan. Iya ya iya, tidak ya tidak. Jangan malah maju mundur. Iya atau tidak, iya tidak ya iya. Hanya tidak seperti tidak mau mengambil keputusan yang tepat. Maka Rasulullah mengajarkan ya sudah, kalau memang sudah ada keputusan, sudah ada masalah, langsung diambil keputusan yang pasti. Memang ragu itu pasti ada, keraguan itu pasti ada. Tapi harus ditepis dengan apa? Dengan bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah, maka segala keraguan itu bisa dihilangkan. Maka makna yang lain adalah bahwa di sini Rasulullah mengajarkan agar jangan menyesali apa yang sudah berlalu. Yang sudah terjadi ya biarlah terjadi, jangan disesali, jangan diingat-ingat terus. Kalau misalnya masa lalu kok, wah ya Allah, kok kemarin kok harusnya seperti ini, itu seperti tidak boleh. Jangan berandai-andai tentang masa lalu. Karena apa? Masa lalu itu tidak bisa diubah. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita mau mikir sebanyak apapun, ditangisi sebanyak apapun, masa lalu tidak akan berubah. Makanya ya sudah, kalau sudah berlalu tidak usah banyak dipikir. Ya kita pelajari, kita jadikan pembelajaran, tapi jangan dijadikan bahan tangisan atau bahan penyesalan. Fokuskanlah tenaga kita untuk menghadapi apa yang ada di masa depan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan bagaimana adab ketika mengajak musyawarah. Maksudnya apa mengajak musyawarah? Ya kita mengajak meminta pendapat, ya mengajak meminta nasihat, meminta pertimbangan. Maka di sini kalau kita meminta pertimbangan, hendaklah meminta kepada orang yang dipercaya. Maksudnya yang dipercaya itu bagaimana? Ya yang punya ilmu, yang bisa menjaga rahasia. Kita mau beli rumah, mau beli motor misalkan, atau misalnya mau nyari jodoh untuk diri kita ataupun untuk
anak kita ya, nyari pasangan atau nyari mantu, ya kalau misalnya butuh informasi, butuh pertimbangan, nah silakan datang kepada orang yang dipercaya, jangan sembarang nyari orang. Kebalikannya juga sama, ketika kita menjadi orang yang dimintai pertimbangan, ada orang yang minta pertimbangan kepada kita, maka berikanlah pertimbangan yang baik. Maka di sini hadisnya itu hanya satu tapi agak panjang ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi bertanya kepada Abul Haythan, apakah engkau punya pembantu? Ia menjawab, tidak. Jadi ini ceritanya Nabi SAW sedang bertamu kepada salah seorang sahabat namanya Abul Haytham. Maka kok ketika bertamu itu kok yang nyuguh kok Abul Haythamnya sendiri, disuguh sendiri. Maka Nabi bertanya, emang kok tidak ada pembantu, kok disuguh sendiri? Maka Abul Haytham itu menjawab, tidak, karena saya tidak punya pembantu, jadi makanannya saya keluarkan sendiri. Maka Nabi berkata lagi, apabila ada tawanan yang datang kepada kami, maka datanglah kepada kami. Ini maksudnya adalah, nah ini Abul Haythan, kan kamu nggak punya pembantu, mesti nggak punya budak gitu nggih. Nah kalau pas ada tawanan, karena zaman itu kan zaman sering perang nggih, sering perang kan biasanya tetap ada tawanan. Nah kalau tawanan kan biasanya kalau tidak ditebus maka dijadikan budak. Nah ini kalau misalnya ada tawanan perang yang bisa dijadikan budak, nanti datang kepada Rasulullah biar dikasih budak. Ini kok kenapa Rasulullah nawarin budak? Ini karena ingin membalas budi karena sudah dijamu oleh Abul Haytham. Ini kan hebatnya Rasulullah ya Bapak Ibu ya. Dijamu, cuma dijamu ketika bertamu itu dijamu, balasnya dengan budak. Nek kira-kira saniki enten mboten, Pak? Bertamu nggih mboten budak lah, mawon kulkas ngono. Wah, ini kamu sudah menjamu saya dengan baik, saya kasih kulkas. Saya kasih TV itu misalnya. Kinten enten ngoten Pak. Jarang ya, jarang sekali. Nah, tapi ini menunjukkan bagaimana murah hatinya Rasulullah. Nah, kemudian ketika Abul Haytham itu ditawari oleh Nabi, maka ketika sudah ada tawanan perang, nah akhirnya datanglah dua orang. Ini dua orang tawanan, dan Abul Haytham pun mendatangi Nabi. Beliau berkata, pilihkanlah salah satu di antara keduanya. Nah, jadi ini sudah ada dua tawanan sama Rasulullah. Abul Haytham disuruh milih satu. Ini silakan dipilih. Maka Abul Haytham berkata, wahai Rasulullah, sudilah memilihkan untukku. Maka di sini pinternya Abul Haytham ya. Karena Abul Haytham kan tidak tahu nih budaknya mana yang lebih bagus. Akhirnya minta pertimbangan kepada Rasulullah. Karena Abul Haytham tahu bahwa kalau Rasulullah yang milih pasti pilihan yang terbaik. Karena kan Rasulullah itu kalau milihnya berdasarkan wahyu, berdasarkan hidayah dari Allah. Jadi kalau Rasulullah yang menentukan pasti dengan pertimbangan yang paling baik, jauh lebih baik dibandingkan pertimbangannya sendiri. Nah, kemudian Rasulullah pun berkata, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan. Maka di sini Rasulullah ingin bilang, ya sudah, kan saya itu sudah mendapatkan kepercayaan dari kamu karena engkau mengajak musyawarah, meminta pertimbangan dariku. Maka di sini Rasulullah mengatakan kalau orang yang diajak pertimbangan itu harus adil, harus memberikan jawaban yang terbaik, jangan memberikan jawaban yang salah. Misalkan kok ada orang konsultasi sama temannya, Mas, itu kalau teman
yang akhwat itu gimana sih akhlaknya, gimana sih perilakunya. Memang kenapa kok nanyain akhwat? Wah, ini kan saya kira mau ngelamar. Nah, ternyata sih yang ditanya itu pengen ngelamar juga. Akhirnya supaya yang tadi yang nanya itu tidak jadi, diceritain yang buruk-buruk. Oh, akhwat ini tuh nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, nggak sayang sama suami. Supaya yang nanya itu mundur, nggak jadi saingan. Nah, seperti itu tidak boleh. Nah, kemudian saran Rasulullah apa? Ambillah dia, ini ditunjuk salah satu, karena aku melihatnya menunaikan sholat, dan nasihatilah ia untuk berbuat baik. Nah, ini pertimbangannya Rasulullah ya. Kenapa aku budaknya dipilih? Karena budaknya itu yang rajin sholat. Ini menjadi pembelajaran bagi kita juga. Kalau misalnya kita nyari bawahan, nyari pembantu, apalagi yang merawat anak kita, maka carilah yang rajin sholat. Percuma kok pembantunya baik tapi tidak sholat, khawatirnya nanti nular kepada anak kita. Pembantunya tidak sholat, anaknya ikut-ikutan tidak sholat. Kemudian ini Rasulullah juga menyuruh supaya budaknya itu dirawat dengan baik, diperlakukan dengan baik. Maka ini juga menunjukkan bahwa kalau budak pada zaman Rasulullah itu bukan tidak boleh diperlakukan semena-mena ya. Harus diperlakukan dengan baik, dengan dengan sebaik-baiknya perlakuan. Maka inilah bedanya budak di masa Islam dengan budaknya orang kafir. Kalau kayak budak di Amerika pada zaman dulu, itu ya budak itu nggak punya hak. Jadi kerja itu nggak ada gaji, nggak dikasih makan, hanya terbatas. Kalau nggak mau kerja itu disiksa, dicambuk, ya. Kalau zaman Islam, walaupun budak itu memang tidak punya hak milik, tapi harus diperlakukan dengan baik, makannya harus sesuai, kemudian tidak boleh dikerja paksa, gitu. Harus sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian ketika ditawari dengan yang budak yang baik seperti itu, maka istrinya Abu Haisam berkata kepada Abu Haisam, Abu Haisam, engkau tidak akan dapat mencapai apa yang dikatakan Nabi untuk berbuat baik kecuali engkau membebaskannya. Jadi istrinya itu ngasih tahu kepada Abu Haisam, ya Abu Haisam, kan Rasulullah nyuruh kamu untuk berbuat baik kepada budak tersebut, dan aku tahu perbuatan baik itu tidak akan cukup, tidak, yang paling bagus adalah dengan memerdekakannya. Inilah bagaimana istri yang solehah. Jadi kan kalau misalnya kita pakai logika nih, kalau dapat budak kan yang paling untung adalah istrinya. Iya Bapak nggih. Kan bisa membantu pekerjaan rumah, bisa tadi memasakkan makanan, merapikan rumah, otomatis pekerjaan istrinya itu akan berkurang, bebannya akan berkurang. Tapi istrinya ini demi melakukan amal yang paling bagus, karena berbuat baik kepada budak itu yang paling tinggi, yang paling bagus adalah memerdekakannya. Maka walaupun akhirnya tidak jadi dapat budak, karena kan kalau dimerdekakan berarti kan akhirnya nggak jadi dapat, akhirnya tetap repot, tetap susah. Tapi demi mendapatkan pahala yang paling besar, itu rela untuk dilakukan. Kemudian Abu Haisam ketika istrinya berkata seperti itu, langsung, maka dia sekarang bebas. Jadi langsung ketika istrinya menasihati Abu Haisam, ini budaknya dimerdekakan saja. Abu Haisam langsung, ya udah, detik ini saya langsung merdekakan. Tidak nunggu-nunggu ya. Tidak
bulan nanti bulan depan saja, ini biar kerja dulu, nanti setelah bulan depan baru saya merdekakan. Itu tidak seperti itu. Maka inilah pasangan yang soleh. Bagaimana istrinya itu mendorong kepada kebaikan, ya, istrinya itu menasihati kepada kebaikan, suaminya juga langsung melaksanakan, tidak menunda-nunda. Nah, kalau sekarang, ya mohon maaf, kadang-kadang istrinya itu malah mendorong kepada yang buruk-buruk. Jarang banget ya istri kok, Pak, mbok kerjanya sudah dulu, sholat dulu, kerjanya jangan, ini duitnya mbok jangan ditabung banyak-banyak, sebagian untuk sedekah. Hanya istri yang baik adalah yang seperti itu. Tapi sayangnya kadang sebaliknya. Oh Mas, kok sedekah wae, mbok kene keluargane yo dikasih. Mbok ojo kerep-kerep salat, kae kerja wae nggih golek duit. Jadi bukannya mendorong kepada kebaikan, tapi mendorong kepada yang buruk-buruk. Ya suaminya juga sama. Kadang-kadang kalau suami sudah disuruh diperingatkan atau dinasihati sama istrinya, ya kadang-kadang tadi nunda, tidak capcep ya, tidak langsung dikerjakan. Mas, mana mbok sholat sih? Waduh bu, iki kok rasanya awake cek kesel, cek pegel, mbok sih istirahat sih. Mas, mana mbok maca Quran? Waduh bu, iki ngantuk. Wah, segala alasan itu dipakai. Maka contohlah suami istri ini, Abu Haisam dan istrinya, bagaimana mereka saling bekerja sama, saling tolong-menolong di dalam beramal. Nah, kemudian Nabi berkata ketika melihat Abu Haisam dan istri yang seperti ini, maka sesungguhnya Allah itu tidak mengutus orang nabi atau khalifah kecuali dia itu memiliki dua teman kepercayaan. Jadi setiap pemimpin itu punya dua jenis teman, dua jenis penasehat. Dan pemimpin ini tidak hanya pejabat karena kan suami itu pemimpin juga, istri juga pemimpin. Ada pimpinan yang paling rendah ya pimpinan RT, takmir pimpinan masjid. Jadi semua jenis pemimpin itu ada dua jenis penasehat. Penasehatnya apa? Yang pertama adalah teman kepercayaan yang senantiasa memerintahkannya yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu yang pertama. Teman yang berani menasehati ketika benar dipuji, tapi ketika salah juga diingatkan, berani mengkritik, berani menasehati atasannya. Itulah bawahan yang jenis pertama. Yang kedua adalah teman kepercayaan yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan. Karena apa? Ini adalah penasihat yang ABS. ABS terus asal Bapak senang. Jadi yang penting atasannya senang, yang penting atasannya bahagia, mau salah mau benar itu tidak peduli. Atasannya mau bolos silahkan, atasannya mau korupsi ya silahkan, atasannya mau berbuat mesum di kantor ya silahkan, tidak dipedulikan, tidak dinasihati, tidak diperingatkan. Maka barang siapa yang terhindar dari teman kepercayaan yang jelek itu, maka sungguh ia telah terlindungi. Maka ini hati-hati dengan teman yang kita pilih ya Bapak Ibu. Jadi ada teman yang sering mengkritik kita, sering menasihati kita, mengajak kita kepada kebaikan, tapi ada juga teman yang mengajak kepada keburukan, yang sering memuji-muji kita, tapi tidak mau mengkoreksi kita. Maka inilah teman yang baik, inilah yang harus kita jaga, dan teman jelek ini yang harus kita jauhi. Karena kalau teman ini tidak kita jauhi, akan membawa kemadharatan, akan menyesatkan kita, akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka jangan cari penasihat atau teman yang seperti itu.
Jadilah teman yang baik, yang berani mengkritik kita, yang berani menasehati kita. Walaupun mungkin kadang-kadang perkataannya itu pahit, perkataannya itu pedih, perkataannya itu gak enak didengar, tapi mereka mengatakannya demi kebaikan kita, untuk mengoreksi kita, supaya kita tidak jatuh kepada perangkap dosa dan maksiat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah satu hadis membahas mengenai bagaimana harus meminta pertimbangan kepada orang yang terpercaya. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu mengenai musyawarah. Maka apa itu yang disebut musyawarah? Tadi bagaimana kita berunding untuk memecahkan suatu masalah atau meminta pendapat kepada seseorang ketika menemui masalah. Dan di dalam Islam itu musyawarah adalah suatu yang benar-benar diajarkan, benar-benar diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang pertama dari Amr bin Dinar, ia berkata, Ibnu Abbas telah membaca suatu ayat, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ali Imran ayat 159. Maka dalam ayat ini itu Allah memerintahkan kepada kita untuk musyawarah. Ini menunjukkan bahwa musyawarah itu adalah perintah Allah. Jadi Allah langsung yang menyuruh. Rasulullah juga mencontohkan kepada kita ketika beliau itu memutuskan suatu masalah, itu biasanya mengajak meminta pendapat dari sahabat, bermusyawarah dengan sahabat. Misalkan ketika perang Badar, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, ini ada khalifah nih, bagaimana sikap kita. Atau ketika perang Uhud, Rasulullah juga mengumpulkan para sahabat, ini kita mau berperang di dalam kota atau di luar kota. Walaupun Rasulullah itu lebih condong kepada yang di dalam kota, ya, bertahan perangnya, tapi karena para sahabat banyak yang pengen perangnya itu di luar kota, di medan perang langsung, maka akhirnya ikut yang mayoritas. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa yang pertama, ini Rasulullah itu menghargai pendapat sahabatnya. Ya. Karena kalau orang itu dihargai pendapatnya, akan senang hatinya. Kalau senang hatinya, akan bertambah rasa cintanya, rasa sayangnya. Dan yang kedua, untuk mengajari kita semua, kalau mau mengambil keputusan harus musyawarah. Rasulullah saja yang seorang nabi yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, yang kan Rasulullah itu kan aslinya tidak perlu musyawarah, karena apapun yang Rasulullah ucapkan, Rasulullah putuskan, itu pasti ada wahyu dari Allah. Jadi aslinya itu tidak perlu pendapat. Tapi ini Rasulullah itu tetap bermusyawarah, tetap meminta pendapat kepada sahabatnya. Maka kalau Rasulullah saja seperti itu, maka lebih pantas lagi bagi kita yang tidak punya wahyu, yang tidak punya bimbingan dari Allah untuk bermusyawarah. Maka biasakanlah ketika mau memutuskan sesuatu, putuskanlah dengan musyawarah. Baik itu misalnya atasan dengan bawahan, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, ya, atau RT 1 RW, ketika di sekolah, tempat kerja, maka semuanya harus dengan musyawarah. Jangan merasa benar sendiri, ya, jangan merasa kok dia itu paling benar, pendapatnya itu paling sahih, kemudian malas mendengarkan pendapat orang lain. Maka kalau misalkan kok pendapat kita itu disalahkan, ya, di dalam musyawarah, kok pendapat kita itu disalahkan, tidak disetujui, maka jangan marah. Tanya, kenapa kok tidak disetujui?
Misalnya rapat, wah mas saya mengusulkan ini perbaikan jalan, padahal tidak setuju. Ya jangan merasa tersinggung, tanya kenapa kok tidak setuju. Mari kita diskusikan, kita keluarkan alasannya, diskusikan dengan akal sehat. Kita pakai logika, jangan memakai perasaan. Nah kemudian, tapi yang perlu diperhatikan, ketika musyawarah, maka musyawarah dengan orang yang dipercaya, dengan yang punya kompetensi. Jangan malah mengajak musyawarah dengan orang-orang yang tidak ada kemampuannya. Karena semua orang kan punya kemampuan masing-masing. Nah, ini biasanya termasuk misalnya suami, suami, misalkan kalau dalam rumah tangga, suami itu kan pemimpin, yang mengambil keputusan itu suami. Tapi sebagai pemimpin tetap harus setiap keputusan itu harus dirundingkan atau dikonsultasikan dengan istrinya. Mau apa? Mau pindah kerja, ya konsultasi dengan istri. Mau bikin rumah, mau beli motor, beli mobil, bahkan mau misalnya mau nambah istri, itu juga harus konsultasi sama istrinya. Ya tentu, walaupun mungkin secara hukum fikih ya Bapak Ibu, kalau secara hukum fikih, kalau poligami itu sebenarnya tidak harus izin istri pertama. Tapi sayangnya kalau tidak izin, nah tidak masalah di belakang. Ya sah secara hukum sah. Cuma kan nanti masalahnya malah jadi banyak di belakang. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu dari Asy'ari, dari Hasan Al-Basri yang berkata, demi Allah tidaklah suatu kaum yang bermusyawarah kecuali ia akan mendapat petunjuk karena keutamaan orang yang menghadirinya. Kemudian ia membaca, dan atas urusan mereka hendaklah mereka putuskan dengan musyawarah. Surat Asy-Syura ayat 38. Nah ini Asy-Syura itu kan artinya musyawarah ya. Jadi saking pentingnya musyawarah sampai dijadikan nama surat di dalam Al-Qur'an. Maka di sini Hasan Al-Basri mengatakan bahwa salah satu keuntungan musyawarah, kok kenapa musyawarah itu dijadikan pedoman atau metode yang paling utama adalah kan musyawarah itu kan mengumpulkan orang-orang yang terbaik, orang-orang banyak, dan pendapat orang banyak itu biasanya lebih condong kepada kebenaran dibandingkan pendapat sendiri. Nah, kan kalau orang banyak itu kan biasanya pertimbangannya itu saling melengkapi, pemikirannya itu saling melengkapi. Tentu dengan syarat yang musyawarah ini, yang orang banyak ini semuanya orang yang punya kompetensi. Kalau musyawarah kok musyawarah sama-sama maling, ya jelas hancur semua. Maka kita bisa lihat bagaimana kalau misalnya ada fatwa, ada keputusan, maka keputusan yang dipercaya itu biasanya dari ormas, dari organisasi. Kalau kita memakainya majelis tarjih, atau kalau NU ya pakai yang dari PBNU atau dari MUI. Karena mereka kan memutuskan dengan musyawarah. Tapi tadi musyawarahnya harus dengan orang yang berkompeten. Jangan kok misalnya musyawarah masalah pertanian yang diundang orang-orang IT, orang-orang ahli agama, ya hancur semua, tidak pas, tidak akan membawa keputusan yang baik. Misalnya memutuskan hukum agama, kok yang ditarik itu orang ahli filsafat, ahli hukum, ahli psikolog, ya tidak nyambung. Ya memang mereka itu benar-benar ahli, benar-benar pinter, tapi tidak kompeten di bidangnya. Ya makanya kalau misalnya musyawarah, ya musyawarah dengan orang yang sesuai.
Nah, kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu dosa orang yang memberi saran tanpa petunjuk. Ini maksudnya apa? Bahwa tidak boleh kita itu memberikan fatwa atau pendapat tanpa ada dalil. Jadi sekedar ngarang-ngarang atau menyampaikan sesuatu yang salah itu tidak boleh. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya dhaif tapi hasan li ghairihi. Man taqawwala alayya, barang siapa yang mengatakan sesuatu atas namaku, malam akul, yang tidak aku katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa man istasyarahu akhuhu, barang siapa yang meminta saran kepada saudaranya al muslim, yang muslim, fa asyara alaihi bighairi rushdin, kemudian dia memberikan saran kepadanya tanpa dasar, yang tidak di atas dasar kebaikan, faqad khanahu, maka dia telah mengkhianatinya. Wa man afta bi futya ghairi tsabit, barang siapa yang berfatwa tanpa dalil, yang tanpa dasar yang jelas, fa innama itsmuhu ala man afta, maka dosanya itu ditanggung orang yang memberikan fatwa. Maka di sini ada 3 pelajaran yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama adalah barang siapa yang menyampaikan hadis yang tidak diucapkan Rasulullah, kemudian diaku-aku itu hadis Rasulullah, atau menyampaikan hadis palsu yang sebenarnya Rasulullah tidak katakan tapi dikatakan sebagai sebuah hadis, maka siap-siap menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kenapa kok ini berdosa? Karena ini berbohong kepada orang lain saja itu sudah dosa besar, apalagi berbohong atas nama Rasulullah. Maka di sini menjadi peringatan bagi kita dan bagi saya sendiri. Misalnya kalau mau mengisi kajian, mau menulis makalah, atau hanya sekedar nge-share di WA. Misalkan kita kok dapat WA isinya hadis, kok kelihatannya hadisnya bagus banget, akhirnya di-share. Nah, ini yang harus hati-hati. Jangan-jangan hadis yang diberikan itu hadis yang palsu. Karena di Indonesia itu hadis palsu itu berseliweran di mana-mana. Banyak hadis palsu itu, Pak. Bahkan beberapa hadis populer itu termasuk hadis palsu. Misalnya tadi an-nadhafatu minal iman, itu hadis palsu. Atau yang puas Ramadan itu 10 harinya rahmat, 10 kedua itu maghfirah itu terakhir boleh. Maghfirah ya. 10 ketiga itu nambah kebaikan. Ustaz, saya lupa kok. Urutannya apa ya, saya lupa. Nah, tapi 3 itu hadis itu termasuk hadis palsu. Atau yang ikhtilafu perselisihan di umatku itu rahmat. Itu yang sering dipakai orang-orang yang senang berdebat itu juga palsu. Atau hizbul waton minal iman, itu hadis palsu. Atau yang utlubul ilmah walau bisin, sering dengar Bapak Ibu tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ini juga hadis palsu. Sebenarnya ini lebih, ini kan mahfudot kata mutiara, tapi ada yang sering mengatakan sebagai hadis. Atau yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu juga termasuk bukan hadis, tapi kadang-kadang dianggap sebagai hadis. Maka sepertinya tidak boleh. Makanya hati-hati kalau misalnya kita melihat hadis, dicek terlebih dahulu. Nah, yang lebih parah, ini sudah hadis palsu, kadang-kadang diklaim sebagai hadis sahih. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada hadis seperti ini. Dan ini hadis ini bisa ditemukan di Sahih Bukhari. Udah bohong tentang hadisnya, bohong tentang kitabnya. Jadi double bohongnya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang susah untuk dikoreksi, karena kan orang awam itu kan susah untuk mengkoreksi hadis. Ngecek ini hadis sahih itu kan agak
susah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang itu kan zaman sudah maju. Kalau mau ngecek tinggal tanya Kiai Google. Kan Mbah Google langsung nanya, Mbah Google ini hadis ini palsu atau sahih, itu nanti langsung muncul. Oh kalau menurut ulama ini sahih, oh kalau menurut ini dhaif, kalau menurut ulama ini palsu. Maka kalau memang sahih ada di kitab sahih boleh kita pakai. Tapi kalau dhaif ataupun palsu harus kita buang, jangan dipakai, apalagi disebarluaskan. Karena kalau kita tahu bahwa hadis itu palsu, ya, sudah tahu dan tetap menyebarkannya, bahkan mengatakan bahwa itu adalah hadis yang benar, maka tadi fayatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduk di neraka. Nah, kemudian perintah yang kedua, barang siapa yang meminta pertolongan kepada saudaranya, dimintai pertolongan oleh saudaranya, maka jangan memberikan nasihat yang tidak baik. Makanya kalau misalnya orang meminta pertimbangan tentang rumah, tentang motor, tadi ya tentang pasangan, ya jangan disesatkan. Wah, Mas, saya mau mau beli motor gimana? Oh, ini beli di motor teman saya aja. Padahal itu motor yang jelek-jelek, motor butut, tidak berkualitas. Tadi guys, seperti tadi orang yang meminta nasihat untuk nyari calon istri. Ternyata supaya mengurangi saingan karena dia itu targetnya juga sama, akhirnya dikasih nasihat yang buruk. Oh, ini ahwatnya jelek, tidak berakhlak, supaya tidak jadi melamar. Maka kalau misalnya kita dimintai pendapat, katakan yang jujur. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Jangan tadi kalau baik dikatakan buruk, buruk dikatakan baik. Karena kalau orang yang seperti ini yang tidak menyampaikan yang tidak sesuai, maka termasuk orang yang khianat, yang tidak bisa menjaga amanah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, orang yang dimintai fatwa kemudian menyampaikan yang dengan tidak ada dalil dan fatwa itu salah, maka dosanya ditanggung yang memberi fatwa. Maka fatwa di sini mungkin kita pikirnya, wah berarti kan alhamdulillah saya kan nggak di MUI, saya nggak di majelis tarjih. Maka yang dimaksud dengan fatwa itu tidak terbatas dengan yang seperti itu. Maka kalau misalnya ada orang yang WA kita, Mas, hukum mancing itu apa sih? Mas, hukum kalau misalnya kedangdutan itu apa sih hukumnya? Nah, kalau nanya-nanya seperti itu termasuk meminta fatwa. Dan kalau kita menjawabnya dengan boleh atau tidak, halal atau haram, sunnah atau mubah atau makruh, maka itu termasuk memberikan fatwa. Maka hati-hati ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hukum seperti ini, boleh atau tidak itu harus hati-hati. Karena kalau jawaban kita itu salah, ya. Jadi kalau misalnya mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, maka dosa orang yang melakukan itu jadi tanggungan kita. Maka seorang ulama mengatakan, kalau misalnya kita ditanya tentang fatwa, maka bayangkan kalau surga itu di kanan kita dan neraka itu ada di kiri kita. Kalau kita benar kita masuk surga, kalau salah kita masuk neraka. Inilah mengapa kalau para ulama zaman dulu itu tidak malu mengatakan saya tidak tahu atau saya cari dulu, atau misalkan coba tanya kepada orang yang lebih tahu. Karena tadi beratnya tanggungan ketika berfatwa atau memberikan hukum. Maka kalau orang kok memberikan fatwa yang salah, fatwa yang sesat, maka itu dosanya akan menjadi tanggungan yang memberikan fatwa. Itulah kenapa kalau orang itu memberikan fatwa yang sesat, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang melakukan fatwa tersebut. Orang yang menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan suatu kemaksiatan, itu dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat maksiat
tersebut walaupun mereka itu tidak melakukannya. Misalnya ada kiai kok membolehkan tidak berjilbab, membolehkan membuka aurat, maka dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang membuka aurat itu sendiri. Karena ketika ada orang yang membuka aurat karena mendengar pendapatnya kiai itu, maka dia itu akan menanggung semua dosa orang-orang yang membuka aurat. Yang membuka aurat karena mendengar pendapat dia. Maka itulah kenapa tadi ketika memberikan pendapat, memberikan boleh atau tidak itu harus hati-hati. Pakai referensi nggih. Harus ada dalilnya. Aqulu qouli hadza, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan terlebih dahulu dari ibu-ibu dan dari bapak-bapak. Oke, kalau tidak ada, jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu menurunkan hidayah kepada kita semua. Bil taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.